Oke, kembali lagi dalam channel Arya TPDS dan tentang masih dalam konten video pembelajaran. Dimana video ini adalah video bagian keempat untuk bentuk aljabar. Nah, dimana ingin saya bahas adalah tentang pecahan bentuk aljabar atau menyelesaikan masalah tentang pecahan bentuk aljabar. Tapi sebelum saya memulai pembahasannya, izinkanlah saya mengatakan salam bagi umat Hindu, Om Swastiastu. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam pokok bahasan, yaitu pokok bahasan yang kelima, pecahan bentuk aljabar. Nah, dalam pecahan bentuk aljabar di sini dalam operasi pecahan bentuk aljabar di sini tentunya ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kita mulai dari penjumlahan. Sebentar, kita akan printer dulu. Nah, kita mulai dari penjumlahan dan pengurangan pecahan bentuk aljabar. Dimana pada konsepnya apabila, kita sepakati dulu A, B, dan C adalah sebuah bilangan. Apabila A per B ditambah C per B sama dengan A ditambah C per B. Ingat, B adalah sebagai penyebut. Dalam menjumlahkan bilangan pecahan, paling tidak samakan terlebih dahulu penyebutnya. Jika penyebutnya belum sama, maka tidak bisa dijumlahkan ataupun dikurangkan. Begitu pula untuk pengurangan bentuk aljabar. Jika A per B dikurangi C per B, maka dapat hasil A dikurangi C per B. Nah, dimana dengan B itu tidak sama dengan 0. Jadi B itu tidak boleh 0. Lalu untuk perkalian dan pembagian pecahan aljabar, dimana pada konsepnya A per B dikali C per D sama dengan A kali C dan B kali D. Nah, dengan B dan D itu tidak sama dengan 0. Apabila B dan D itu sama dengan 0, maka dia menjadi tidak terdefinisikan. Nah, di sini kalian perhatikan untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pecahan aljabar. Untuk lebih jelasnya, kita langsung masuk saja ke contoh soal. Oke, contoh soal yang pertama. Sederhanakanlah pecahan bentuk aljabar dari 4A dikurangi 12B per 8. Untuk penyelesaiannya adalah yang pertama, kita lihat di sini ada untuk pembilangnya itu adalah 4A dikurangi 12B. Yang pertama, kita gunakan sifat distributif. Kita keluarkan bilangan yang sama. Di sini ada 4 dan 4 juga bisa membagi 12. Maka kita keluarkan 4-nya. Jadi yang dalam kurung adalah A dikurangi 3. Nah, 3 ini dapat dari mana? Nah, 12 dibagi 4 karena sudah kita keluarkan 4-nya. Jadi A min atau A dikurangi 3B. Kenapa variabelnya kita tidak bisa keluarkan? Karena dia berbeda. Apabila variabelnya sama, bisa kita keluarkan. Nah, lalu per 8. Nah, dan di sini keterangannya bahwa pembilang dan penyebutnya kita bagi dengan 4. Nah, pembilang kita bagi dengan 4, tersisa 1. Lalu penyebutnya kita bagi dengan 4 juga, tersisa 2. Maka hasil dari contoh soal nomor 1 adalah A dikurangi 3B per 2. Itu untuk contoh soal nomor 1. Yang berikutnya, sederhanakan pecahan bentuk aljabar dari 5 per 8A dikurangi A min 3 per 4A. Nah, untuk penyelesaiannya kita perhatikan di sini bahwa penyebut kedua suku ini tidak sama. Jadi hal yang pertama kalian kerjakan adalah samakan terlebih dahulu penyebutnya. Jadi kita lihat ada 8A, ada 4A. Jadi kita samakan saja yang terdekat. Kita jadikan dia 8A. Maka menjadi 5 per 8A dikurangi A min 3, kita kalikan dengan 2. Karena penyebutnya, untuk menyamakan penyebut menjadi 8A, maka 4A harus dikalikan dengan 2. Maka pembilangnya pun juga dikalikan dengan 2. Jadi 5 per 8A dikurangi
Nah, 2 kali A adalah 2A, lalu 2 dikali min 3 adalah min 6 per 8A. Nah, jika penyebutnya sudah sama, maka baru bisa kita kurangkan atau kita operasikan. Nah, kita samakan dulu suku-suku sejenisnya. Di sini suku yang memiliki variabel min 2A tidak memiliki suku sejenis, maka kita biarkan dulu. Di sini ada konstantanya 5 dan min 6. Tapi sebelum itu kita lihat tandanya dulu. Jika min, nah min 2 ini dapat dari min dikali plus 2A. Lalu plus 6 dapat dari min dikali min 6. Jika min bertemu dengan min, maka menjadi plus. Maka plus 6 per 8A. Lalu kita operasikan min 2A plus 5 tambah 5 tambah 6 jadi min 2 plus 11 atau min 2A ditambah 11 per 8A. Nah, kenapa tidak bisa kita sederhanakan? Karena kita tidak bisa mengeluarkan atau 8 ini tidak bisa membagi kedua suku pembilangnya. Nah, 8 bisa disederhanakan dengan 2, sedangkan 8 tidak bisa disederhanakan dengan 11. Maka cukup sampai di sini saja. Yang berikutnya, ada contoh soal yang ketiga, yaitu sederhanakan pecahan bentuk aljabar dari 7 per x pangkat x plus 8 ditambah 5 per x min 3. Untuk penyelesaiannya seperti apa? Kita lihat. Yang pertama, kita samakan dulu penyebutnya. Nah, penyebutnya kita samakan menjadi x plus 8 kali x min 3. Maka pembilangnya pun kita juga kalikan seperti itu. Jika pada suku yang pertama itulah penyebutnya adalah x plus 8, maka kita kalikan dengan x min 3. Begitu juga dengan pembilangnya. Jika pada suku yang kedua itulah penyebutnya adalah x min 3, maka kita kalikan penyebutnya adalah x min 3, maka kita kalikan penyebutnya dengan x plus 8 dan pembilangnya kita kalikan juga dengan x plus 8. Maka dapat kita gunakan sifat distributif 7 kali x 7x, 7 dikali min 3 adalah min 21, lalu ditambah 5 dikali x adalah 5x, 5 dikali 8 adalah 40. Nah, lalu kita kita operasikan menjadi 7. Karena penyebut sudah sama, jadi tinggal kita operasikan 7x dikurangi 21 plus bertemu dengan plus, hasilnya positif 5x, lalu plus bertemu dengan plus, hasilnya adalah plus 40. Nah, kita kelompokkan suku-suku sejenis, x dengan x variabelnya, lalu konstanta dengan konstanta. Maka 7x ditambah 5x adalah 12x. Min 21 ditambah 40 adalah 19. Nah, maka hasilnya seperti ini. Itu untuk soal nomor 3. Yang berikutnya contoh soal nomor 4. Kita perhatikan di sini. Nah, di sini contoh soal nomor 4 adalah sederhanakanlah perkalian pecahan aljabar dari A per B dikali 3B per B plus 2. Maka kita langsung saja mengkalikannya. A dikali 3B, lalu B dikalikan dengan B tambah 2. Nah, kita kalikan menjadi A dikalikan 3B adalah 3AB, lalu B, nah disitu kita dengan sifat distributif. B, sebelumnya kita jangan gunakan sifat distributif dulu. Pembilang dan penyebut dibagi dengan B. Jadi pembilang kita sederhanakan langsung. Kita bagi pembilang dan penyebutnya dengan B. Kita coret karena ada yang sama. Kita coret penyebut dan pembilangnya, kita bagi dengan B. Maka dapat hasil yang paling sederhana adalah 3A per B plus 2. Itu untuk soal nomor 4. Oke. Yang berikutnya itu adalah sudah selesai. Terima kasih. Oke. Untuk
kalian yang menonton video ini, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Apabila dalam penyampaian saya tadi ada kesalahan kata ataupun kalimat, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan Parama Santi Om, Santi 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 Om. Sampai jumpa pada video berikutnya.